HET ada rilis soal anggaran PSSI yang dicairkan di pemerintah. Belum dicairkan Ya, tahun depan. Tahun depan. Nah, itu alokasinya kemana aja? Kan banyak alokasinya, ada untuk timnas, ada untuk bola pantai, ada untuk semua yang dikelola oleh PSSI ya. Levelnya juga ya. PSSI yang sebelumnya itu sudah dibayarkan semua belum sih? Yang mana? Yang utang sempat ada utang PSSI itu? Utang PSSI belum dibayar semua. Lagi proses. Tunggu aja nanti lagi bertahap kayak kita bayar. Kan kemarin tuh berapa puluh triliun deh. Berapa puluh miliar? Oh triliun ada aja. Kamu jangan bilang triliun dong. Kan Bapak yang waktu triliun. Berapa puluh miliar itu. Jadi ya gitu, kita kan bertahap bayarnya karena memang kemarin banyak hutangnya ya kita bayar. Itu dari anggaran atau dari pihak ketiga? Kan ada yang dapat dari swasta juga gitu kemarin. Kan lebih besar dari sponsor. Iya. Iya, maksudnya apa ya? Apanya? Nanti yang untuk utangnya. Oh itu ya alokasi nanti kita lihat aja bagaimana. Yang pasti kemarinnya kita bayarnya pakai dana ini kok, dana kita. Dan tahun juga dibayar juga dananya gitu. Jadi bukan ini pilah ini apa enggak seperti itu. Jangan nanti kamu bikin judulnya, emang gua nggak tahu judulnya apa. Dana anggarannya akan dipakai untuk bayar utang PSSI, jangan gitu. Nggak lah, gua tahu, gua tahu dah otak lu pasti gua tahu. Jangan gitu judulnya ya. Kalau gitu judulnya gua komplain nih. Karena gua tahu lah ya, lu kan gua tahu ngerti gua mana arahnya. Pagi ini sepak bola Indonesia berduka pelatih. Ya itu juga kita turut berduka cita karena pelatih yang memang lagi mau bertanding ini. Kendaraan mereka mengalami kecelakaan. Ada beberapa pelaku sepak bola yang termasuk ada pelatih yang dia juga pelatih sebelumnya pernah pelatih di PSM gitu ya. Ini duka kita sebagai para pelaku sepak bola, pecinta sepak bola atas berpulangnya pelatih, dan itu adalah bagi kita juga sebuah duka karena apapun dibilang namanya pelatih adalah guru bagi para pemain-pemain yang banyak menghasilkan pemain-pemain di Indonesia. Jadi kami mewakili PSSI berduka terhadap adanya peristiwa kecelakaan itu dan meninggalnya pelatih kita itu. Sampai 10-15 M, ini kan berat. Nah ini LIB kasih ide besar kemarin ke Pak Erik, dan Pak Erik langsung oke nih untuk mengambil bahwa ada transisi nih semi pro. Itu juga penyiapan bagaimana menghadap buat kontrak yang benar. Kan di Liga 2 itu kan udah mulai pakai asing juga. Nah dulu tuh banyak dari Liga 3 tiba-tiba ada asing. Itu berat betul, dan nggak tahu kontrak-kontrak itu. Saya juga ngalami kemarin. Jadi kita agak gugup gitu. Nah, ini Nusantara ini adalah sebuah transisi yang memang disiapkan supaya klub-klub itu dari amatir siap untuk masuk ke pro itu. Oke. Berarti bisa disebut Liga 3 ini amatir atau semi pro? Semi pro. Semi pro. Iya. Mengenai ada kaitannya nggak Pak dengan gaji para pemain untuk Liga Nusantara ini? Kalau gaji pemain gitu. Maksudnya gimana gaji pemain? Gaji para pemain kalau profesional kan sudah ada nih batasannya nih. Oh, Cap-nya. namanya Oh, semi nggak ada. pro. Semi pro ya ada Liga kadang-kadang 2 aja nggak ada capsnya. ada amatirnya, ada ininya lah gitu. Tapi ada hal-hal teknis, ada apa itu yang memang udah boleh masuk ke pro. Tapi yang begitu-begitu ya masih di amatirnya. Pak, alasan pergantian nama Liga 3 dari ke Liga Nusantara tapi nggak di Kongres itu kenapa Pak? Kan biasanya di Kongres dulu Pak, untuk aturannya kan untuk pergantian nama itu biasanya dibahas di Kongres gitu Pak. Nggak ada Nggak ada aturan seperti itu. Strata yang ada. Tidak ada. Statuta mengatur Iya, strata. strata. Jadi Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1 itu udah dibicarakan dan diketok palu di Kongres. Soal nama itu kan bisa nggak diatur. Tidak diatur di statuta, nggak ada mengatur nama, bahwa nama ada di situ, nggak ada. Jangan bikin aturan baru. Kamu statuta mana itu? Kamu jangan statuta dayung atau apa gitu. Bang, maksudnya nanti ini Liga 3 ini adalah satu arah untuk salah satunya untuk mengurangi naturalisasi begitu ke depannya atau gimana Bang? Karena kan ini jangan dikotomikan naturalisasi dengan itu. Yang namanya pemain kita butuhkan dari manapun ada. Misalnya kamu udah menikah belum? Misalnya menikah sama orang bule nantinya, tiba-tiba ada anaknya.
Dia pengen jadi Indonesia, masa kamu dilarang? Ya boleh-boleh aja. Kita jangan lagi dikotomi lah. Pokoknya dimanapun kita bisa cari pemain, sumber pemain kita ambil. Tapi nanti kedepannya lebih mengutamakan yang Ini bukan soal utama atau nggak utama, tapi semua proses terlakukan. Mana yang terbaik pemain yang ada itu kita ambil, udah. Jangan kita, waduh ini jangan, nanti dikotomi lagi udah. Itu dikotomi udah selesai tuh untuk masalah naturalisasi. Gitu. Pak Ferry, detail pemain Pak untuk starting 11-nya itu ada berapa pemain U20, U23 atau senior, atau dalam satu tim itu berapa pemain senior atau berapa pemain U20 gitu? Pemain seniornya itu maksimal 5. Ya, maksimal 5. Jadi itu yang bebas. Kemudian sisanya adalah pemain under 20 dan under 22. Kelahiran 2002 dan 2005. Nah, selebihnya. Starting 11-nya nggak main? Yang main ya maksimal yang senior itu cuma 5. Sisanya gitu? U20? Iya. Karena kan memang mayoritas dari pemain-pemain Liga Nusantara ini itu memang ada kelahiran 2002. Banyak pemain-pemain PON kemarin kan, itu jadi mereka punya tempat untuk liga lagi tuh. Jadi sangat diuntungkan dengan ada Liga Nusantara ini. Jadi gini ya, kompetisi itu hakikatnya adalah untuk menciptakan pemain-pemain untuk tim nasional. Jadi semakin banyak kompetisi, semakin banyak sources pemain yang bisa didapatkan. Nah itu poinnya. Kemudian bukan insentif, tetapi menjadi kewajiban bagi liga untuk melakukan atau mengatur kompetisi itu dengan baik. Itu yang paling penting. Kalau kita lihat sekarang misalnya Elite Pro Academy. Elite Pro Academy yang ada di Liga Indonesia sekarang ini mayoritas 99% lebih pemain-pemain nasional yang ada di junior itu datangnya dari Elite Pro Academy. Pemain-pemain hebat yang sekarang di kisaran 25, 26 seperti Rizky Ridho itu mantan pemain Elite Pro Academy. Nah, ini yang kita perbaiki karena PSSI berharap bahwa kompetisi itu adanya di Liga Indonesia. Ya, mulai dari tadi yang ada di Liga 3, Liga 4, kemudian nanti ada nasionalnya di Liga 4, baru nanti ada Liga 3. Nah, Liga Nusantara ini penyebarannya diharapkan ya namanya juga Nusantara ya. Jadi idenya ketua umum ini namanya menjadi Nusantara. Sebenarnya nggak ada tuh di dalam tatanan statuta harus Liga Nusantara, harus Liga 3, nggak ada itu, nggak ada. Jadi itu keliru. Nah, besok-besok BRI nggak boleh dong, BRI Liga 1. Jadi hanya boleh Liga 1 toh gitu kan. Itu saya pastikan di dalam statuta nggak ada. Oke. Sekarang kan ada broadcast juga, ada sponsor juga. Kira-kira ada subsidi nggak sih buat klub-klub? Ada. Makanya di Liga 3 ini klub-klub itu belajar bagaimana menuju profesional. Makanya dibilang sebenarnya Liga 3 ini amatir, tetapi belajar untuk menjadi profesional. Ya kalau kita bilang mungkin bisa dibilang semi pro lah. Karena di dalamnya persiapan menuju Liga 2, di mana Liga 2 itu full profesional. Berarti Liga 4-nya kapan, Pak? Liga 4-nya? Oh, tanyain PSSI. Liga 4-nya di mana, Pak? Liga apa ya? kapan? Udah mulai pendaftaran, udah mulai ada kok, daerah-daerah udah mulai main. Kan sampai bulan Februari udah keluar tuh. Oke, saya duluan ya. Oke, makasih ya. Oke, Yuk, ini tim nasional. mau ke Seoul. Oh iya. Oke ya, teman-teman semua, makasih ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.